Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerja untuk hari ini. Semoga diberikan sebuah keberkahan dari setiap apa yang kita lakukan kepada orang lain. Masih kembali lagi di channel Berry Sell, tempatnya kita sharing, belajar bersama dan berkarya bersama. Oke, pada kali ini kita akan share tentang bagaimana sih cara membuka usaha counter pulsa dan pakai data. Berikut ini kita akan kasih kalian tips-tips sukses dalam memulai usaha counter. Usaha counter di zaman yang serba digital ini menjadi pilihan yang paling tepat karena membangun usaha berjualan pulsa menjadi peluang usaha yang paling menjanjikan dan paling menggiurkan. Hal ini dikarenakan banyaknya para masyarakat yang sudah menggunakan smartphone, sehingga kebutuhan akan pulsa maupun paket internet menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan sebaik mungkin. Semakin banyaknya peluang yang ada di pasaran untuk mengembangkan usaha counter HP maupun counter pulsa, hal ini pun juga mampu menimbulkan persaingan yang ketat, karena banyak juga para masyarakat yang tertarik untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis yang satu ini. Usaha berjualan pulsa dianggap memiliki model yang kecil, namun bukan berarti Anda asal dalam menjalankannya. Agar usaha pulsa tersebut mampu memberikan keuntungan yang besar. Bagi pemula, memang belum tahu bagaimana tata cara dalam menjalankan bisnis usaha pulsa seperti counter. Akan tetapi kalian tak perlu khawatir, karena melalui usaha ini bisa membantu supaya bisa mendatangkan banyak keuntungan dengan mudah, meskipun memiliki modal yang sangat terbatas. Supaya bisa menjadi orang yang sukses dalam menjalankan bisnis counter, tentunya Anda harus memulai bisnis tersebut kecil-kecilan terlebih dahulu. Misalnya dengan penjualan pulsa dan aksesoris handphone terlebih dahulu. Anda tak perlu menyediakan berbagai pilihan HP, karena hal ini tentunya juga akan mengeluarkan modal yang cukup banyak, sehingga dengan penjualan pulsa terlebih dahulu, maka modal yang dikeluarkan pun juga akan lebih sedikit. Selain hal itu pun juga menjadi salah satu cara untuk membantu diri kalian agar bisa menemukan pelanggan dan mengetahui bisnis yang sedang kalian jalankan tersebut. Jika sekiranya bisnis berkembang dan mampu mendatangkan banyak pelanggan, maka mengembangkan bisnis bisa dilakukan dengan berjualan handphone. Yang selanjutnya yaitu perhatikan distributor pulsa. Melakukan pembinaan distributor pulsa memang sangat penting dilakukan, karena hal ini sangat berhubungan erat dengan harga pulsa yang ditawarkan. Sebaiknya pilihlah distributor pulsa yang terpercaya dan terjamin keamanannya agar bisnis yang dijalankan mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama. Berikan harga jual yang sesuai. Memberikan harga pulsa harus disesuaikan pada harga jual pulsa yang ada di pasaran. Apabila Anda menawarkan harga yang terlalu tinggi dari harga pasaran, tentu saja para pembeli tidak akan datang lagi ke counter Anda. Selain itu, jangan pula memberikan harga yang lebih rendah dengan harga pasaran saat itu, karena hal ini justru akan merepotkan kalian dan tidak bisa mendatangkan banyak keuntungan. Supaya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka pilihlah agen pulsa yang terbaik dan menawarkan harga yang lebih murah. Untuk itu kalian harus selektif dalam mencari distributor yang terbaik dan berkualitas. Kemudian jangan terapkan sistem hutang. Menerapkan sistem hutang justru akan membuat diri Anda mengalami banyak kerugian, karena uang yang didapatkan tidak bisa berputar. Terlebih lagi ketika modal usaha membuka counter yaitu terbatas, maka hal ini justru tidak akan mendatangkan keuntungan sama sekali. Sebab itu, biasakan untuk tidak menerima hutang. Jika pembelinya adalah tetangga ataupun sahabat Anda yang berhutang, sebaiknya berikan penjelasan bahwa Anda tidak menerima sistem hutang. Meskipun terkadang para pelaku bisnis pulsa seringkali dihantui oleh rasa yang tidak tega.
ketika salah satu teman ataupun tetangga kalian yang berhutang pulsa. Namun setidaknya pastikan terlebih dahulu bahwa teman atau tetangga Anda yang berhutang tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan konsisten untuk membayar pulsa dalam jangka waktu yang terdekat, sehingga tak perlu menunggu hingga berbulan-bulan untuk membayar pulsa. Yang selanjutnya yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi juga sangat penting bagi kalian yang ingin menjalankan bisnis pulsa. Hal ini akan sangat berpengaruh pada konsumen yang hendak membeli pulsa. Jika lokasi berada di pinggir jalan, tentunya akan lebih memudahkan para konsumen mengetahui bisnis yang kalian jalankan. Namun apabila kalian menjalankan bisnis pulsa di kampung, maka jangan heran apabila pembeli hanya tetangga maupun sahabat terdekat Anda. Apabila pemilihan lokasi di jalan raya dan kalian tidak memiliki lahan, maka untuk melakukan sewa juga harus memperhatikan dari segi harga sewanya. Sebaiknya pilihlah lokasi yang strategis. Misalnya saja di pinggir jalan raya, dekat kampus, dekat kantoran, dekat industri maupun pabrik ataupun yang lainnya. Dengan pemilihan lokasi yang tepat inilah lebih memudahkan para pembeli untuk bisa datang membeli pulsa maupun paket data. Kemudian sediakan produk yang lainnya. Selain usaha counter pulsa dan paket data, kalian bisa menyediakan produk lainnya seperti kartu perdana, aksesoris handphone, pulsa elektrik, pulsa listrik, dan pembayaran BPJS, maupun yang sedang viral sekarang yaitu top up e-wallet. Dengan cara ini maka bisnis yang dijalankan akan lebih mendatangkan banyak pembeli. Mengingat bahwa untuk kebutuhan dari masing-masing pembeli yang tidak sama, dengan menawarkan berbagai pelayanan tersebutlah yang akan lebih memudahkan para konsumen untuk datang ke kios pulsa kalian. Namun perlu diingat bahwa untuk menyediakan berbagai produk yang lengkap tentunya juga akan mengeluarkan modal yang lebih banyak, sehingga poin ini akan berhubungan pada finansial dari bisnis pulsa yang kalian jalankan. Pada saat ingin menyetor kartu perdana, maka sangat disarankan agar menyediakan beberapa operator perdana yang ternama dan yang pasti mempunyai masa aktif yang lebih lama. Dengan begitu, maka kalian akan bisa meminimalisir kerugian yang didapatkan, karena mengingat bahwa untuk setiap voucher maupun kartu perdana tentunya akan ditetapkan masa aktif yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu lakukan analisis. Cara usaha counter agar maju yaitu dengan melakukan analisis. Pada saat ingin menjalankan bisnis counter, maka hukumnya wajib dilakukan. Hal ini bertujuan supaya bisnis pulsa yang kalian jalankan tersebut benar-benar berjalan dengan baik dan mampu mendatangkan banyak keuntungan. Dengan melakukan analisis inilah, maka secara tidak langsung kalian bisa mengetahui bagaimana kemajuan dari bisnis yang kalian jalankan tersebut. Bagian analisis yang tak kalah pentingnya yaitu memperhatikan dari segi modal. Karena mengingat bahwa saat menjalankan bisnis dengan modal yang kecil maupun terbatas, maka kalian harus bisa mengembangkan supaya usaha yang dijalankan mampu mendatangkan banyak keuntungan, sehingga dapat berkembang lebih besar. Oleh karena itulah melakukan analisis sangat penting dilakukan. Banyak orang yang beranggapan bahwa menjalankan usaha counter untuk pemula dianggap lebih mudah, namun ternyata hal ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena yang namanya bisnis tentunya selalu identik dengan persaingan. Oleh sebab itu, jika kalian ingin sukses dalam mengembangkan sebuah bisnis counter pulsa maupun paket data, maka beberapa tips sukses yang kita share tadi bisa dijalankan dan diikuti dengan sebaik mungkin. Oke, sekian dari sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan apabila kalian ingin menjalankan bisnis pulsa maupun paket data. Saya akhiri dari Beri Seluler mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.